Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-solehah? SD Mudabu, berakhlak mulia dan berprestasi. Alhamdulillah ya, kita hari ini diberikan kesehatan, bisa ketemu lagi di dalam video pembelajaran SPDP dalam materi membedakan tari kreasi daerah dan tari tradisional. Sumangga sebelum kita pembelajaran, kita baca dulu dengan mengawali bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siap semuanya? Oke, semoga diberi kelancaran, kemudahan, dan bisa memanfaatkan apa yang kita dapat hari ini. Oke, oke. Membedakan tari kreasi daerah dan tari tradisional. Tahu nggak? Cerita fiksi juga dapat disajikan dalam bentuk tari. Sebuah cerita yang disajikan dalam bentuk tari disebut adalah sendra tari. Monggo, sekarang kita bahas bersama ya. Untuk sendra tari itu yang bagaimana? Oke. Sendra tari adalah merupakan sebuah pertunjukan yang memadukan antara seni tari dan drama yang mengisahkan sebuah cerita tanpa adanya dialog di antara pemainnya biasanya hanya dipandu oleh seorang dalang. Tahu nggak tanpa dialog itu bagaimana? Tanpa dialog itu berarti tanpa adanya pembicaraan antara pemain satu dengan pemain yang lainnya. Pemain-pemainnya itu hanya sekedar bergerak dan gerakannya itu ada yang namanya menunjukkan itu berbicara tentang apa. Tentang adanya marah, adanya gembira, bersedih, itu ada. Oke, di antar pemain-pemainnya biasanya hanya dipandu oleh seorang dalang, ya toh? Berarti bukan seperti wayang loh ya kita itu. Sendera tari itu adalah yang dimainkan sama orang-orang, manusia, bukan wayang. Kalau wayang itu kan ada di maksudnya di apa namanya, dari bahan kertas atau mungkin wayang golek, wayang tengul dan wayang apa saja. Pertunjukan ini diiringi oleh musik, gamelan dan melibatkan hingga ratusan pemain bisa. Tetapi tidak di ratusan pemain sendiri itu tidak hanya ratusan pemain, bisa dilaksanakan dengan adanya 5 pemain, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Untuk sendera tari ini narasinya dalam pertunjukan ini disampaikan bisa dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Yang dialog itu bukan dari pemainnya, tetapi dari dalangnya. Oke, anak Sri Saleha, sudah tahu? Lanjut. Monggo. Sekarang saya kasih contoh. Sendera tari yang terkenal itu sendera tari yang bagaimana ya? Yaitu sendera tari Ramayana. Sendra tari Ramayana berkisah tentang usaha Rama dalam bentuk menyelamatkan Sinta yang diculik oleh Rahwana dari Raja Negeri Alengka. Sudah tahu. Berarti ada sebuah Rahwana itu kayak membentuk seperti raksasa besar gitu. Dia menculik dan menggendong Sinta dibawa lari. Itu. Dan tahu nggak ya, kisah Ramayana itu sendiri tergambar di dalam bentuk relief di Candi Siwa. Bentuk relief ini bagaimana? Berarti itu tergambar bentuk relief yang ada di candi atau di tembok yang namanya. Bentuknya relief dengan pakai ukiran-ukiran dan yang membentuk adanya gambaran-gambaran yang diinginkan. Seperti taruh kata di situ ada gambar Sinta yang digendong atau diculik oleh Rahwana, berarti ada gambar seperti itu. Ada juga yang lain-lainnya untuk membantu Sinta di dalam apa namanya, kayak seperti apa ya namanya, dia itu yang
amongnya lah, yang menunggui itu gambar-gambarnya juga mesti ada. Di situ ada bentuk relief di Candi Siwa. Salah satu candi yang ada di Kompleks Candi Prambanan. Siapa yang sudah pernah ke Candi Prambanan? Candi Borobudur. Oke. Nah, di situ kalian bisa melihat, bisa nanti kalian datang ke situ untuk memfoto, "Oh inilah saya buktinya saya pernah ke Candi Prambanan." Yang ada bentuk reliefnya yaitu Sendra Tari Ramayana. Oke anak saleh-saleha, di sini ada contohnya yang bentuknya relief candi di Candi Siwa dengan adanya cerita Candi Prambanan. Ada di Candi Prambanan dengan adanya cerita tadi apa? Yaitu Sendra Tari tentang Ramayana. Di sini ada ukiran-ukiran relief yang ada di tembok sini. Dengan adanya satu di sini ada siapa namanya? Seorang raja, ya ta? Seorang raja di situ Rahmana mengangkat adanya siapa? Dewi Sinta. Ini. Terus yang di bawahnya ada sebuah di sini ada sebuah penampilan yaitu penampilan Sendra Tari Rahmana. Di sini ada yang bawahnya itu jatuh. Itu ada apa ya? Di situ Rahma. Berarti dia jatuh karena sudah diserang dengan rajanya. Oke, ini contohnya ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang materi, tentang adanya Sendra tari. Kita sekarang beralih ke tari tradisional. Tari tradisional merupakan tari yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah tertentu, di mana dianut secara turun-temurun oleh masyarakat. Pada tari tradisional terdapat perbedaan yang tidak begitu jauh pada tari tradisional pada umumnya yang dimiliki oleh yang memiliki maksudnya nilai-nilai historis. Tahu nggak historis itu apa? Historis itu adalah sejarah. Ada nilai sejarahnya. Di situ taruh kata ada tarian, tarian apa ya? Tarian dari Bali. Ada tari apa namanya? Kecak. Nah, gitu ada sejarahnya. Terus yang tinggi dan berdasarkan pada adaptasi adat istiadat yang ada di suatu daerah dan memiliki nilai estetis. Nah, meskipun dia memiliki sejarah-sejarah atau historis, itu juga memiliki estetis. Estetis itu adalah keindahan yang melekat pada karya-karya seni. Tentang keindahannya tentang gerakannya, tentang gemulai tubuhnya, tentang bajunya, dan tentang adanya apa namanya karakter di wajahnya itu. Oke, itu adalah tari tradisional. Nanti ini kita akan membuat suatu apa nanti perbedaan atau apa sih perbedaan di antaranya nanti dengan tari kreasi daerah. Oke, kita sekarang ke tari rakyat. Tari rakyat adalah tari yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat masyarakat. Berarti itu bisa saja nanti di kalangan rakyat miskin, sayang. Rakyat miskin. Tari rakyat biasanya berupa tarian yang mengucapkan syukur, puji syukur atas keberhasilan yang dia dapat. Mungkin dipanen atau mungkin pada waktu itu ada kayak seperti minyak gitu kan juga bersyukur ya toh, ada perminyakan di situ. Wow, kaya dong kalau ada perminyakan di situ di lokasinya. Biasanya ada dibeli berapa miliar ya tanahnya. Lah seperti itu. Dia bersyukur dengan adanya tarian-tariannya. Oke, contohnya tari apa ya? Tari rakyat itu tari kecak yang dari Bali. Oke, tariannya kan
bunyinya ya toh. Terus tari kuda lumping itu adalah tari yang menggunakan, kuda yang mungkin terbuat dari kepang atau terbuat dari kertas dan mungkin aja terbuat dari yang lainnya. Sekarang tari saman, tari rakyat itu tari saman. Tari saman itu adalah memiliki gerakan-gerakan yang indah. Musik dan gerakannya itu adalah dari tubuhnya. Ya toh? Berarti pakai musik apa ya? Namanya musik apa? Internal. Berarti dari di dalam tubuhnya bukan eksternal ya. Eksternal itu adalah musik yang berasal dari luar tubuh kita. Kalau ini berasal dari tubuh kita berarti dinamakan internal. Oke. Berarti tari saman itu tak 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 tepuk dada itu bersuara, dengan jentikan jari juga bersuara. Kadang-kadang itu dari apa namanya? Paha. Serahlah untuk pembuatan bagaimana cara internal. Sekarang ada tari tortor dari Sumatera. Tari piring sekarang dari Sumatera Barat. Tari piring itu adalah membawa piring, menari-nari dengan lihainya, dengan lincahnya, dengan gemulainya seperti Ustadzah Fitri. Wow, oh enggak. Oke, tari lumense itu berasal dari Sulawesi Tengah. Tari gong dari Kalimantan Timur, tari merak dari Jawa Barat. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas yang oke, membedakan tari kreasi daerah dan tari tradisional. Tahu nggak? Cerita fiksi juga dapat disajikan dalam bentuk tari. Sebuah cerita yang disajikan dalam bentuk tari disebut adalah sendra tari. Monggo, sekarang kita bahas bersama ya. Untuk sendra tari itu yang bagaimana? Oke. Sendra tari adalah merupakan sebuah pertunjukan yang memadukan antara seni tari dan drama yang mengisahkan sebuah cerita tanpa adanya dialog di antara pemainnya biasanya hanya dipandu oleh seorang dalang. Tahu nggak tanpa dialog itu bagaimana? Tanpa dialog itu berarti tanpa adanya pembicaraan antara pemain satu dengan pemain yang lainnya. Pemain-pemainnya itu hanya sekedar bergerak dan gerakannya itu ada yang namanya menunjukkan itu berbicara tentang apa. Tentang adanya marah, adanya gembira. Siap lanjut anak soleh-solehah? Wow, di sini ada tuh. Ada tarinya, jangan dipandang tarinya dengan adanya tidak menggunakan baju loh ya. Ini karena sudah tradisi dari masing-masing daerah. Oke? Oke, di sini ada seni tari klasik. Oke, seni tari klasik merupakan tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton. Wow, keraton. Berarti daerah keraton itu menggunakan seni tari klasik ya. Iya, seni tari klasik itu adalah seni yang musiknya itu halus, lembut dengan gerakan-gerakan yang gemulai, dengan lembut, halusnya, cantik-cantiknya sang penarinya. Oke? Heeh. Atau pusat pemerintahan. Biasanya tarian ini diwariskan secara turun-temurun pada kalangan bangsawan. Wow, berarti kalangan bangsawan itu di situ ada raja, ya toh, ada patih itu ya. Iya, kalau dulu tuh seni tari itu klasik itu bahkan di situ. Tetapi untuk sekarang seni tari klasik tidak hanya digunakan di kalangan keraton saja, bisa di kalangan umum. Karena apa? Kita belajarnya dari seni tari klasik di keraton. Biasanya ada yang ngajari. Oke. Waduh, masih ada lagi ya? Iya. Kalau tadi adalah seni tari klasik. Sekarang tari kreasi daerah. Apa sih yang dimaksud dengan tari kreasi daerah? Tari kreasi daerah adalah jenis tarian yang diinovasikan dengan menyesuaikan gerakan atau properti. Jadi menggunakan gerakan menggunakan properti.
yang digunakan dalam tarian tersebut sehingga masyarakat dapat menerimanya dengan baik. Contohnya adalah tari jaipong, tari yapong, tari ondel-ondel dari Jakarta, tari saman dari Aceh, tari kipas dari Sulawesi Selatan, tari topeng dari Cirebon, tari kecak Bali, tari angsa dari Jawa Tengah, tari sekapur sirih dari Jambi. Tadi ada gerakan properti. Apa yang dimaksud dengan properti? Properti itu adalah sebuah perlengkapan di dalam penampilan. Properti itu bisa berupa apa saja dengan adanya benda-benda. Bisa payung, bisa tombak, bisa keris, bisa pecut, bisa kipas, bisa bokor atau tempat kotak untuk tempat apa kapur sirih atau apa saja bisa. Oke, maka kita lihat dulu ya. Properti itu apa ya? Oke, properti yang diperlukan dalam kesenian ondel-ondel yaitu cukup simpel saja, yaitu dengan rebana ya. Dengan rebana itu pakai gaya untuk ditepuk-tepuk seperti itu dan kerangka boneka ondel-ondel untuk beratraksinya ondel-ondel. Ya toh? Tahu nggak ondel-ondel itu untuk apa? Untuk atraksi biar supaya orang itu tertarik bagaimana ya properti itu dilakukan untuk menarik para penonton. Oke, tidak hanya sekedar gerakan saja, tetapi properti juga penting. Oke, sekarang ke properti tari topeng. Yang utama adalah topeng. Tiap tari topeng memiliki pakem ekspresi wajah topeng tersendiri. Ngerti nggak? Topeng itu biasanya gini, topeng itu ditempelkan di muka, ya toh. Kalau orangnya itu dengan diberikan tugas untuk memainkan, taruh kata memainkan singa, memainkan sebuah singa, dia juga akan dikasih topeng yang bentuknya seperti wajah singa. Lah gitu. Terus nanti ada orang yang diberikan dia berkarakter seperti orang marah, ya kan dikatakan di wajahnya juga dikasih ekspresi yang marah orangnya, ya toh, dengan topeng seperti itu. Oke, sekarang properti dari separuh sirih yang utama pokok adalah cerano. Cerano itu apa? Kotak tempat kapur sirih. Tumpukan kapur sirih yang berada dalam kotak ini nantinya akan diberikan kepada seluruh tamu atau penonton pada akhirnya, yaitu sebuah kotak yang dibawa oleh sang penari. Itu namanya tempat kapur sirih yang nanti akan dibagikan cek 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 seperti itu. Itu namanya properti. Oke, siap lanjut anak Suli dan Seleka? Sudah paham semuanya? Oke. Nih, saya kasih contoh tari Japong, yaitu dari Jawa Barat diciptakan oleh Bagong Kusudiarjo. Wah, hebat loh di sini tari Japongnya. Tak 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 tak. Nah, kayak gitu tuh. Nanti kalian bisa dong praktek di rumah dan nanti coba tolong divideokan, bisa nanti kirim ke Ustazah Fitri. Oke, anak Suli dan Soleha, tadi kita sudah bahas banyak ya tentang adanya tari tradisional, tari kreasi daerah, tentang sendera tari, dan tentang tari yang lainnya. Oke, sekarang kita tahu ya perbedaan antara tari tradisional dan tari kreasi daerah itu apa sih? Perbedaannya adalah tari tradisional adalah merupakan tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Sedangkan tari kreasi daerah merupakan tari yang dilakukan di waktu dan di tempat tertentu untuk mengekspresikan dan mengungkapkan ide-ide atau pikiran. Tari tradisional lebih bersifat kedaerahan. Bagaimana Nasri dan Saleka? Siap untuk nanti kalian menunjukkan bahwa kalian itu hari ini mendengarkan dan bisa memahami dan bisa mengerti. Oke? Tahu kan ya? Tolong ya, kalau belum bisa atau memahami, boleh lihat lagi lah ya, disetel lagi. Oke? Kalau sudah seperti itu, nanti kita akan membahas lagi dengan adanya tari-tari yang ada di
YouTube ini. Semoga manfaat dan bisa berguna bagi kalian semuanya. Sampai ketemu lagi ya untuk minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak Seli dan Seleha.